Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wabillah, wabifadlillah, wabisyafaati rasulillah, wabikarumati awliyaillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridauka matludi ya atini, ahabbataka wa ma'rifat, la adwati ya silsilah. Toriko Qadiriyah Laksabandiyah Pondok Pesantren Soyalaya wabil khusus bangsa Bahaus Qaddasallahu sirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang saya hormati para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini, bil khusus Profesor Haji Priyatno yang barusan tadi menyampaikan khidmat ilmiahnya. Juga yang saya hormati para ikhwan wal akhwat di mana saja Anda berada, semoga selalu sehat selalu bahagia, selalu bahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa aktif normal kembali mengikuti manakib online internasional. Karena beberapa hari ini kesehatan saya terganggu, dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya berkat semua berkat semua doa dari ikhwan wal akhwat. Semoga apa yang didoakan oleh para ikhwan wal akhwat menjadi amal soleh dan mendapatkan balasan yang timbal dari Allah Subhanahu wa taala dengan korban kita. Alhamdulillah, sakit itu kadang-kadang memang perlu agar supaya kita kembali mengingat kepada Allah yang mungkin barangkali ada nikmat-nikmat Allah yang lupa kita syukuri. Maka dari itu pada malam hari ini menyambung khidmat ilmiah yang disampaikan Profesor tadi, bahwasanya kita senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersabar setiap menghadapi cobaan ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini mengajak orang-orang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Karena saya tahu bahwa tidak semua dari kita yang hadir di sini semuanya happy-happy ya, kata Profesor tadi. Ada juga yang sedang ditimpa musibah, berupa sakit yang diderita ya, macam-macam ya. Ada juga yang kelilit hutang gitu ya. Ada juga yang macam-macam. Nah, jadi terhadap segala permasalahan hidup kita, ya memang hidup itu memang harus ada masalah. Namanya hidup ya, pasti ada masalah. Menghadapi masalah itu kita harus senantiasa sabar dan sholat. Kata as-sobri mencakup banyak hal. Sabar terhadap ejekan dan rayuan, sabar melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, sabar dalam petaka dan kesulitan, serta sabar dalam berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Penutup dari ayat ini menyatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi maksudnya, kalau ingin bisa mengatasi masalah yang kita hadapi, harus membersama diri dengan Allah. Senantiasa ingat pada Allah. Kalau kita sabar dalam menghadapi kesulitan, maka Allah akan beserta dengan kita. Alhamdulillah, kita sudah banyak diajarkan oleh pengusaha Abah, yaitu sholat-sholat sunnah ya, oleh guru musik kita. Kita senantiasa berzikir,
senantiasa sholat, minta kepada Allah. Alhamdulillah kita juga sudah diajarkan selalu bersama Allah dengan berzikir. Di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la yatashurun." Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang mati ya, di jalan Allah, mereka telah mati. Sesungguhnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan itu terkadang memang sampai kematian. Nah, jangan dikira orang yang mati di jalan Allah itu akan tetapi mereka itu mati, akan tetapi mereka hidup. Mereka hidup di alam sana di sisi Allah dengan bahagia. Bisa mendengar dan melihat kita, bahkan mereka lebih luasa daripada kita. Mereka bergerak dan lebih banyak tahu daripada kita. Bukan nama mereka yang hidup ya, sebagaimana yang sering kita dengar selama ini. Karena kalau begitu, pahlawan yang tidak dikenal namanya, artinya dalam hidupnya tidaklah punya arti. Bahkan seperti itu, akan tetapi mereka benar-benar hidup, tapi alamnya beda dengan kita. Tidak bisa kita gambarkan karena hanya mereka yang merasakannya, sedang kita tidak bisa merasakannya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ayat selanjutnya, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wal naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin wa rahimakumullah. Ternyata di dalam ayat ini Allah juga menegaskan bahwa terkadang Allah menguji kita dengan rasa takut. Pada akhir-akhir ini banyak sekali seakan-akan dunia ini, khususnya di Indonesia, mencekam ya. Berita di mana-mana, hampir setiap hari, bukan setiap hari, hampir setiap jam kita mendengarkan berita-berita saudara-saudara yang telah mendahului kita karena wabah penyakit ini ya. Juga kelaparan, kekurangan ya, harta, kemudian jiwa dan buah-buahan. Di sini Allah menggambarkan bahwa hidup di dunia itu tak lepas dari cobaan dan ujian bagi orang-orang beriman. Bedanya kalau orang beriman ketika mendapatkan cobaan, ia segera kembali kepada Allah, yakni bersikap sabar, ikhlas, bertobat, bahkan bersyukur. Karena ia meyakini bahwa ujian itu akan meningkatkan derajat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sakit itu kecuali menggugurkan dosa. Ujian itu hanyalah sedikit jika dibandingkan dengan potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita manusia. Karena sedikit, maka manusia pasti mampu memikulnya jika ia menggunakan potensi-potensi yang dianugerahkan oleh Allah itu. Sebagaimana ayat sebelumnya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong, baik sebelum ada ujian maupun setelah ada ujian kita harus bersabar dan sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW, apabila beliau ditimpa dengan kesulitan, beliau melaksanakan sholat. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu ayat ini ditutup dengan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian rasa takut, lapar, serta kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan itu tidaklah buruk, pasti ada hikmahnya. Yang buruk adalah kegagalan dalam menghadapinya. Apa ciri orang-orang yang sabar? Dijelaskan dalam ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dalam ayat tersebut menggunakan kata kami, bukan saya. Artinya sudah banyak hal seperti ini menimpa orang lain.
baik sebelumnya maupun sesudahnya. Bahkan saya yang pertama ditimpa, bukan saya yang pertama ditimpa musibah, dan bukan pula yang terakhir, karena sudah banyak yang ditimpa musibah sebelum kita, dan nanti setelah kita juga masih akan banyak ditimpa oleh musibah. Kalimat ini tidak diajarkan kecuali kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Seandainya Nabi Yakub tahu, maka ia tidak akan berkata, ya asofa ala Yusuf, aduhai duka citaku kepada Yusuf. Sehingga orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inilah yang mendapatkan keberkahan dan rahmat. Hadirin ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kesimpulannya adalah kita hidup di dunia pasti akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah. Bukan soal ujian cobaannya itu, tapi bagaimana kita menanggapi atau menyikapi dari musibah yang kita terima, itulah ukuran keberhasilannya. Sebagaimana juga nikmat, seperti yang disampaikan oleh Kiai Muafi beberapa hari yang lalu, nikmat dari Allah itu belum tentu nikmat, tapi bagaimana kita menyikapi nikmat dari Allah itulah yang akan menjadi nikmat kita. Demikian juga musibah. Demikian hikmah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya, ya mohon saya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.